Baik, kita lanjutkan tadi ya, kurang analisis terkait hubung singkatnya ya, bagaimana membuat reportnya gitu ya, reportnya dari EcoDial ini ya, caranya. Nah, kita tinggal pilih di sini, reportnya di sini. Kita klik report, kemudian kalau ada tulisan di sini berarti ini dia minta calculate-nya adalah update, gitu ya, kita yes. Nah, tinggal nanti masuk ke report sini. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa lakukan generate lagi kalau nanti ada misal update dan lain sebagainya, atau kemudian untuk simpan ke PDF-nya ini caranya tinggal klik di print di sini. Nah, ini oke, I understand. Nah, di sini Microsoft Print to PDF, ini ada pilihannya ya. Pilihannya nanti kita print, nanti langsung nanti kita diminta menentukan tempatnya, kemudian kita save gitu, prosesnya seperti itu. Nah, kita fokus ke pembacaannya. Nah, sebelumnya kita tambahkan dulu saja biar ini enggak hanya satu sendiri gitu ya. Kita copy saja, bebannya sama gitu ya, misal bebannya semuanya lampu. Nah, ini kita lihat sumbernya L1N, di sini L2N, di sini L3N ya, sudah LST atau L1, L2, L3. Kita calculate project dulu ya, caranya sama, kemudian kita klik report. Nah, di sini teman-teman bisa melihat berapa nilai arus hubung singkat, apakah itu arus hubung singkat maksimal, arus hubung singkat 2 fase, fase ke tanah, itu lihat di bagian yang mau kita analisis ya. Misal kalau di sini kita mau pengen ketika arus hubungnya di WD6 gitu ya. Nah, kita tinggal lihat di reportnya, kita cari WD6. Kalau di seri tadi tulisannya WD6 ya. Kalau nah, di sini WD6, kita lihat reportnya, kabelnya WD6. Nah, ini ada IK3 max, IK2 max sampai I efektif max gitu ya. Nah, IK3 maxnya arus gangguan hubung singkat 3 fase maksimalnya itu nilainya adalah 37,24 ya, sampai ke IF max, ini IF max itu ya. Ini IF max ya. Kalau IF max berarti arus hubung singkat pentahanan maksimal itu nilainya 35,45 kilo ampere ya. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat, kalau di soal kita ingin melihat arus hubung singkatnya di sini ya, di area sini, berarti kita lihat di desainnya tadi areanya. Nah, di sini WD9, di sini WD9, kita lihat WD9. WD9 GA9. Nah, ini WD9 berarti bawahnya nanti. Nah, ini tidak ada ya, IK3 max tidak ada, NA ini simbolnya berarti tidak ada, IK2 max tidak ada. Kenapa? Karena IK3 max itu kan kalau kita perhatikan IK3 max itu harus hubungan singkat 3 fase, sedangkan di jaringan yang tadi, di single line yang tadi itu kan kita hanya menggunakan satu fase ya, L1 dengan N-nya, berarti IK3 max-nya nggak ada. Begitu juga dengan IK2-nya, 2 fase-nya juga nggak ada. Maka di EcoDial ini dinotasikan dengan NA di sini. Yang ada IK1 max, IK1 min, IF min, IF2 min, IF max gitu ya. Nah, kalau kita pengen lihat di WD9 yang ini, yang kopian di sini ya, ini bisa kita edit ya. Kita bisa edit angka tulisan di sini ya. Itu kita lihat di reportnya WD11. Nah, ini WD11, bentar, yang paling akhir berarti. Nah, kita lihat di sini nilainya 2107, ini 2,57. WD91 malahan, WD91.
WD91 itu yang, nah ini WD91 ini, yang atasnya tadi malah di atas ini, WD911, WD9, nah ini WD911 kita lihat nilainya ini ya, K1 max 21,07, kemudian IF max 2,57 KA gitu ya. Jadi ini reportnya ya. Nah, teman-teman nanti dapat membandingkan perhitungan secara teorinya dengan prakteknya atau simulasinya itu berbeda jauh enggak gitu ya. Kalau berbeda jauh berarti kemungkinannya kita melakukan inputan pada ekodialnya salah, atau rumus kita memasukkan angka pada rumus teorinya itu yang salah gitu ya. Jadi ya ada dua kemungkinan itu. Jadi hati-hati nanti cara mencari dengan rumusnya harus benar gitu ya, melakukan inputnya, dan di ekodial pun juga kita harus bisa melakukan inputan data itu dengan benar juga ya. Nah, sebagai latihan teman-teman nanti silahkan melakukan simulasi dengan ekodial, caranya sama tetapi single line diagramnya berbeda. Ini, nah ini ya, kita lihat di sini ya. Nah, ini sudah saya sediakan single line diagramnya buat seperti ini ya, buat seperti ini. Ini sama ya, dari atas sampai ke bus bar A ini sama, terus kemudian nanti ditambahkan pengaman, baru kemudian ke bus bar lagi. Ada 5 beban ya, beban lampu dan passive load ya. 1, 2, 3 ini lampu, 5 juga lampu, yang keempat passive load. Nah, kemudian nanti ada titik A sampai titik G itu kalian isi ya, berdasarkan ekodial nanti diisi di tabel, diikuti tugasnya di sini. Buatlah rangkaian, kemudian hitung secara teori gitu ya. Hitung secara teori nanti masukkan di sini. Kemudian ekodialnya nanti hasilnya dimasukkan di sebelah sini, dan nanti dicari selisihnya antara perhitungan dengan ekodial. Ya, tugasnya ini, buatlah rangkaian tersebut menggunakan software ekodial. Beban titik C sampai G ini dikalikan tanggal lahir Anda. Misal tanggal lahirnya 10, berarti nilai bagian di sini, dayanya di sini 100 kali 10 gitu ya. Kemudian di sini juga sama, 90 kali 10 kW gitu ya. Nah, nanti kalau trafonya ini nanti kurang gitu ya, trafonya ini nanti kapasitas dayanya kurang karena mungkin mentok 31 kali 31 kan melonjak tinggi, ini bisa teman-teman ganti nilainya, diganti, disesuaikan. Kemudian di sini tidak saya tulis ya berapa tegangan impedans, rugi-ruginya, teman-teman nanti cari dan compare dengan SPLN-nya, standar PLN-nya. Nah, ikuti di sini pakai single core, ukurannya berapa, panjangnya berapa. Ya, di sini multicore itu diikuti di sini. Kemudian nanti hasilnya, reportnya nanti kalian tulis di sini ya, ISC-nya. Nah, yang kita bandingkan adalah nilai max-nya ya. Kalau lampu di sini 1 fast, yang kita bandingkan nanti adalah IK1 max. Nah, IK1 max, 1 fast maksimum. Ya. Semuanya yang kita bandingkan max, nilai max. Kalau 3 fast nanti yang kita bandingkan IK3 max ya. Nah, begitu saya kira, nanti tinggal diikuti saja contoh yang tadi, kemudian teman-teman kerjakan perhitungan secara teorinya. Baik, saya kira cukup untuk materi kali ini, pengantar terkait dengan penggunaan ekodial untuk studi arus hubung singkat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.